Ya dianggap gagal karena dulu prospeknya saya larinya ke situ, cuman pada kenyataannya saya jalaninya nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Bayangannya manis. Kebayangnya manis dengar cerita orang gini. Sama sekali ini. Enggak sama sekali. Hanya 3 kali periode saja. 3 kali kali periode ini saya kambing. datang di pengusaha jamur milik Mas Lili. Ini kebetulan dia sudah punya banyak pengalaman berkaitan dengan dulunya beliau ternak kambing besar, breeding, juga pengebokan. Ya kita tahu bahwa banyak masalah juga ternyata di kambing, bukan hanya ngomong tentang manis, tetapi juga saya perlu menyampaikan tentang pahitnya, sehingga kemudian Mas Lili beralih ke budidaya jamur. Ini di sini nanti kita langsung tanya-tanya. Mas Lili, Ya. sejauh ini apa sih proses pembuatan kayak gini yang sulit jamur? Yang sulit itu cari penguapannya, cari suhu yang diusahakan mencapai 70 derajat itu yang paling susah. Emang ini harus 70 derajat? Iya, itu tujuannya untuk mematikan bakteri. Ini kayak gini direbus nggak? Enggak ada perebusan. Nggak ada perebusan? Enggak, cuman fermentasi itu selama 9 hari. Biasanya kan ada tong-tong penguapan itu toh? Ya itu tong penguapan kalau dia udah di dalam rak. Rak dalam. Masuk rak dalam ini? Iya. Rak dalam ini kayak apa sih Mas? Ya nanti kita lihat bareng. Coba sih Mas, kayak apa Mas? Ya. Sudah ada bahannya belum di dalam? Udah. Coba kita lihat. Ini persiapan kedua. Sudah ada ininya, buahnya. Apa namanya? Udah. Hasil jamurnya. Udah fase kedua. Ini fase kedua. Iya. Ini kalau dipanen jam berapa? Pagi. Pagi. Wajib pagi panennya. Kalau sore kayak gini nggak ada. Nggak ada yang dipanen. Dia masih kecil-kecil kalau sore kayak gini. Oh, suasananya panas banget ya. Anget ya, benar. Ini nanti pagi udah ini Mas. Pagi udah gede, ini yang sejempol-jempol ini udah gede pagi. Sejauh ini penjualannya di mana? Penjualan normal, langsung diambil dari Jawa, mobil. Mas Lili, kalau ada apa namanya? Coba sih keluar aja, panas di sini, kita di luar. Di sini aja. Nah, Mas Lili. Ya. Kalau ada pemesanan yang banyak, emang Mas Lili bisa? Ya mungkin sejauh ini harus diobrolkan sama teman-temannya. Oh, ya. sama peternak, sama-sama petani jamur ya? Ya. Tapi untuk kalau ada pemesanan Jakarta bisa? Insya Allah bisa ya? Insya Allah bisa. Berapa per kilo kalau di sini aja udah di angka 23 sampai 25. Di sini? Iya. Berarti kalau di Jakarta harus ada ongkos pengiriman. Nah, ongkirnya. Tambahan ongkir. Nomor telepon berapa, Mas? 0823 0604 0282. Itu ya. Iya. Jadi kalau peminat mau berkaitan dengan jamur tiram, Mas Lili bisa mengupayakan banyak ya. Insya Allah. Karena bisa. petaninya banyak. Insya Allah. Bisa ya. Bisa ya. Ya. Nah, Mas Lili, saya ini flashback ini. Ya. Sebelumnya kan Mas Lili breeding dan penggemukan kambing. Skala besar toh. Iya. Ceritanya gimana? Itu kalau menurut saya karena saya orangnya terlalu repot, jadi semua pakan apapun segala bentuk pakan itu saya beli. Jadi menurut saya nggak sesuai, itu menurut saya pribadi. Nggak sesuai. Dulu total kandang berapa isi? Itu kapasitas 50. 50. Terisi semua itu. Iya, terisi semua. Itu berapa kali bongkar sudah? Udah ngalamin 3 kali bongkar. Yang pertama untung nggak? Untung, cuman nggak sesuai dengan menurut saya dengan modalnya. Modal apa? Modal pembelian kambing. Bibit. Sama pakan ya. Nggak ketemu? Ketemu, cuman nggak sesuai. Selisih bukan berapa? Rugi gitu. Selisih berapa? Cuman dapat keuntungan berapa? Ya mungkin dari modal itu, kalau modal beli kambing sama pakannya itu paling keuntungan kita hanya di angka 20 atau 15% dari modal. Selama berapa bulan? 3 bulanan. 3 bulan? Perbongkar, iya. Perbongkar? Iya. Dulu juga kan ada betina breeding? Ada. Berapa ekor dulu itu? Dulu itu saya kasih 5 cuman. Bikin kandang dulu habis berapa? Oh, kalau kandang itu 15 juta habis itu. 15 juta? Bisa lebih ya. Jadi bikin kandang terus awal ternak kambing sampai 50, pakan total sebenarnya dari awal berapa sih? Itu sekitar 20-an 7 lah. Itu 27. Itu belum maksudnya belum apa ya?
Kalau Kambingnya kalau 27 juta. kalau kambingnya itu kan zaman dulu kalau 50, kalau 700 lah. 700 Waktu per dulu, ekor. 700 per ekor. Kali Tinggal 5. dikali 50 ya. Terus pakan 3 bulan habis berapa? Pakan itu sekitar habisnya hampir 12 juta itu kalau Selama 3 bulan. 3 bulan. Itu pakan apa aja yang beli? Banyak semua Semua? saya beli. Apa aja? Ada daun singkong saya beli daun singkong, Terus? ada onggo saya beli onggo, Terus ada sentrat saya sentrat. Itu aja. dicampur semua. Dicampur semua. Bisa, sekarang kandangnya masih ada nggak? Masih, cuman kan itu udah pernah saya larinya ke sapi gitu loh. Pernah. Pernah, cuman sapi piaraan betina itu. Coba sih lihat kandang belakang Ayo. kayak apa sisanya. Kecewa nggak sih Mas kalau gagal itu dianggap gagal nggak sih Mas menurut Mas Lili? Ya dianggap gagal karena dulu prospeknya saya larinya ke situ, cuman pada kenyataannya saya jalaninnya nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Heeh. Bayangannya manis. Kebayangnya manis dengar cerita orang gini. Cuman giliran saya kerja ya seperti itu hasilnya. Ini rumahnya. Iya. Rumah kambingnya ini. Bener. Sekarang ini bekas dibuat rombak jadi kandang sapi juga. Iya. Awalnya ini kan penuh. Sampai sana. Ini 3 sap ini. Ini 3 sap. 3 sap. Heeh. Untuk kandang kambingnya 3 sap ini. Iya, awalnya dulu. Awalnya udah tidak berfungsi sama sekali ini. Enggak sama sekali. Hanya 3 kali periode saja. 3 kali periode di kambing, lari ke sapi. Terus Sapi cuman kan sapi betina gitu. Jadi cuman sekedar apa ya? Sekedar buat kerjaan, bukan penggemukan. bukan kembengkungan. Bukan. Coba sih Mas madep ke sini. Nah, Mas Lili, 3 kali bongkar itu dianggap rugi sebab apa? Aslinya Dipakan lah yang jelas. dipakan. Nah, pakan kan semakin mahal, apalagi sekarang aja. Onggo itu kayaknya sekarang udah 400 lebih. Kalau dulu zaman saya aja cuman 27, 26 itu. Dulu nggak ketemu. Apalagi sekarang. Nah, ya kalau sekarang saya nggak tahu karena pasaran kambing juga kan kita nggak tahu di yang sekarang gitu loh. Kalau dulu kan zaman dulu kan belum ada online ini, mungkin kalau sekarang mungkin lebih mudah dan mungkin harga kambing bisa naik mungkin. Bisa naik. Ya. Cuman kerugiannya dipakan. Dibibit Enggak, kalau ada kematian enggak? Jarang kalau kematian. Kita kan rajin suntik, iya. Suntik, dapat suntik. 3 bulan pasti bongkar. Bongkar, wajib. Pengalaman apa yang menyakitkan dalam penggemukan dan breeding kambing? Dikala kita jual harga enggak ada harga. Harga murah gitu maksudnya. Di saat jual? Di saat jual karena waktu kita enggak belanja bisa tinggi. Karena kita nggak bisa nentuin ketika jual itu pasti harga tinggi, nggak bisa. Paling kalau kita carinya itu di mau lebaran haji itu kita nyalahnya paling sekali itu. Cuman kalau selain itu nggak bisa kita. Sebenarnya menghabiskan dana berapa sih dari 0 sampai yang sekarang tidak kembali lah dananya? Kalau yang nggak kembali itu ya sekitar 30-an 5 juta. Tidak kembali. Selama 3 periode tidak kembali. 35-an juta. Ya, itu kan udah berikut, maksudnya berikut rumahnya, berikut kandangnya. 35 juta. Iya. Kalau dari modal kambing kembali nggak? Kembali. Kalau modal pakan kembali. Modal pakan. Kembali. Iya. Berarti cuman tipis. Tipis. Jadi kalau untuk berhitung bisnis nggak ketemu gitu loh. Nggak ketemu. Berapa persennya ya? Jadi ya. Kalau saya yang ngalamin itu cuman paling kenceng 15% saya. Paling kenceng dari modal bibit, modal pakan itu keuntungan hanya seperti itu. 15%. Karena saya kan emang agak sibuk. Jadi saya nggak bisa ngarit kayak orang-orang itu ngarit, dicampur ngarit ke sana kemari. Full semuanya beli. Saya nunggu ya. Kalau nggak ada pakan saya nelpon. Nyari daun singkong juga saya pakai orang kerja, giling. Itu semua kerjaan semua. Semua serba duit. Kalau ternaknya untuk betinanya menghasilkan nggak? Menghasilkan, malah menghasilkan betinanya menurut saya. Menghasilkan betinanya. Sebabnya apa menghasilkan betinanya? Ya karena anaknya sih gimana ya, boleh dikatakan pakan dia kita numpang dari yang pejantan. Numpang. Kita berhitungnya numpang, kita punya 5, pakannya kita tumpang, nggak kita hitung jadi.
Oh, di breeding itu. Jadi untuk breeding keuntungannya numpang makan itu. Numpang makan. Biayanya dilemparkan ditanggung oleh pejantan-pejantannya. Berapa kali bertahan breeding? Itu bareng sih saya. 3 bulan juga jual semua? Enggak, kalau itu enggak. Itu tetap bisa bertahan tergantung kebutuhan saya. Kalau yang itu anaknya, kalau saya butuh apa, istiwal saya jual. Kalau enggak ya udah, saya tunggu agak gede. Kalau emang itu jantan, saya tunggu bareng bongkar. Lah ini berhentinya sejak kapan? Ini berhenti sekitar udah tahun berapa ya? 2017-an. 2017 berhenti. Udah. Total. 2018 saya coba ngingu sapi itu. Di sapi gimana? Kalau di sapi mah banyak hasilnya kalau betina. Cuman karena saya nggak nerusin, kan saya orangnya repot intinya. Kalau ngomongin masalah hasil tetap di betina menurut saya. Hasil betina. Kita ke sawah, pulang bawa rumput, kasih makan. Nggak harus beli maksudnya kalau pakan. Cuman kalau untuk pejantan kita kan harus beli untuk dongkrak kegemukan si di kambing. Di kambing. Ya walaupun di sapi kita tetap beli, nggak sama. Bisa, sapi ya, dan kambing sama. Harus beli. Nah sekarang usaha apa lagi? Itu jamur gimana hasilnya? Kalau jamur masih tahap belajar. Alhamdulillah kemarin itu fase pertama. Saya itu kan tangkos 1 red. Alhamdulillah total semua udah dapat 160 kilo. 160 kilo. 60 kilo itu fase pertama. Fase kedua? Ini masih mulai. Barusan kemarin saya petik itu. Yang pertama hari kemarin dapat 1,5 kilo. Ini hari dapat 3 kilo. Besok kan mungkin nambah insya Allah. Petani jamurnya banyak banyak ya? Ada 100? Ada. Dari Sendang banyak. Dari Sendang di Teluk Jukung, Gunung Terang. Kalau kita kelilingi banyak. Ada insya Allah. Ada. Berarti kalau stok pemesanan banyak juga bisa? Insya Allah bisa. Bisa ya? Nanti dihubungin rekan-rekannya kan sesama petani jamur bisa. Kita kumpulin. Gitu nanti mau ngambil berapa bisa dilayani. Kegagalan yang menyakitkan sampai hari ini belum bisa hilang apa? Di bagian apa? Ternak kambing. Ya itu. Itu. Masih menyakitkan. Masih menyakitkan buat saya. Bisa diungkapkan enggak? Saya belum bisa kembali. Belum bisa kembali. Belum bisa kembali, move on lah istilahnya. Saya belum bisa, pengen ngium kambing itu udah nggak pengen lagi untuk saya. Kapok. Udah kapok istilahnya. Oke Mas Lili, terima kasih. Mudah-mudahan pengalaman ternak kambingnya bisa bermanfaat menjadi acuan peternak di seluruh Indonesia. Dan juga usaha jamurnya ini bisa berkembang dan banyak pemesannya. Amin. Sekali lagi Mas Lili, tetap harus bersabar. Siapa tahu memang di kambing tidak ada rezeki, tapi di jamur banyak kesempatan. Insya Allah, amin.